Dunia sudah lama menganggap Indonesia sebagai sleeping giant. Lebih banyak tidurnya daripada bangunnya. Wilayah terbesar Asia Tenggara, tapi kapal asing bebas masuk. Ekonomi terbesar kawasan, tapi jalur laut strategis kita rentan dari segala arah. Dan yang paling menyakitkan, mereka tahu kita tidur. Dan mereka memanfaatkannya. 2026 adalah tahun Indonesia mulai bangun. Bukan dengan teriak, tapi dengan tindakan yang jauh lebih keras dari teriakan manapun. Dan ada 5 buktinya sebelum masuk ke daftarnya. Satu hal yang perlu kamu pahami. Indo-Pasifik sedang tidak baik-baik saja. Tiongkok terus salami slicing di Natuna. Hadir secara persisten sampai kehadiran itu sendiri jadi klaim. AUKUS sudah operasional. Jepang mengubah doktrin pertahanannya jadi ofensif untuk pertama kali sejak Perang Dunia II. Semua orang sedang reposition. Dan Indonesia yang duduk tepat di jantung semua ini tidak bisa lagi puas dengan postur pertahanan yang hanya bersifat deklaratif. Tidak cukup hanya bilang, kami menolak. Kalau di lapangan, kamu tidak punya kemampuan memaksakan penolakan itu. Nah, inilah yang berubah di 2026. Kita mulai dari yang paling tersembunyi, secara harfiah. Dres DS-8, kendaraan bawah air untuk pasukan khusus buatan Italia. Bayangkan taksi tempur yang membawa 8 orang berjalan di bawah laut, tidak meninggalkan jejak di sonar manapun. 8 penyelam tempur Kopaska terendam langsung dalam air. Bernapas lewat rebreather yang tidak mengeluarkan gelembung udara. Kenapa itu krusial? Karena gelembung adalah sinyal utama yang dideteksi sonar pasif. Hilangkan gelembungnya dan kamu secara akustik hampir tidak ada. 2 unit sudah dikirim ke Kementerian Pertahanan Februari 2026. Secara geopolitik ini adalah sub-threshold capability. Kemampuan beroperasi di bawah ambang konflik terbuka. Sulit diatribusikan, lebih sulit dicegah. Kopaska kini bisa bergerak mandiri dan benar-benar senyap di Selat Malaka atau Natuna tanpa bergantung kapal besar yang mudah dilacak. Dan itu justru yang paling membuat lawan tidak nyaman. Karena kamu tidak bisa merespons ancaman yang tidak bisa kamu buktikan keberadaannya. Prinsip sederhana. Awareness precedes action. Kamu tidak bisa bertindak terhadap ancaman yang tidak kamu ketahui. Dan ini kelemahan struktural Indonesia selama ini. 17.000 pulau, ZEE 3,1 juta kilometer persegi. Ratusan pangkalan terdepan tanpa runway memadai. Hasilnya, zona rawan hanya dipantau kalau sudah ada insiden. Bukan pencegahan, respons terlambat. Vulcanair Aviator hadir untuk mengubah itu. Turboprop twin engine Italia ini punya jangkauan lebih dari 1.000 nautical miles untuk misi maritim ISR. Tapi keunggulan utamanya, stall, bisa lepas landas dan mendarat di landasan tidak beraspal. Pesawat besar seperti P-8, Poseidon tidak bisa masuk pangkalan terdepan terpencil. Aviator bisa. Kontrak 4 unit resmi berlaku 29 Januari 2026. Dan ini yang menarik secara geopolitik. Dalam hukum internasional, kehadiran yang konsisten dan terdokumentasi adalah bentuk klaim. Negara yang rutin hadir dan memantau suatu zona membangun track record yang kuat di arbitrase internasional. Aviator bukan sekadar pesawat patroli. Dia adalah instrumen diplomasi yang terbang. Ini akuisisi yang paling sering diremehkan. Dan justru karena itu, ini yang paling strategis jangka panjang. 4 Februari 2026, Singapore Air Show. Letter of Intent untuk Leonardo M. Ticos 46 F Block 20. Pengganti armada Hawk yang menua, sekitar 24 unit. Ya, Indonesia sudah punya Rafale, salah satu jet tempur terbaik di dunia. Tapi ada masalah yang jarang dibicarakan terbuka. Kamu butuh pilot yang tepat untuk memaksimalkannya. Dan pilot tempur modern tidak muncul dalam semalam. M346F Block 20 adalah jembatan itu. Bukan jet latih biasa, ini lead in fighter trainer dengan radar AISA, glass cockpit digital, data link taktis, dan 7 hardpoint senjata nyata. Pilot yang lulus dari sini sudah siap kokpit Rafale. Bahkan nantinya KAN, jet generasi kelima Indonesia Turki yang sedang dalam pipeline. Hasilnya tidak kelihatan tahun ini, tapi dalam 10 tahun ke depan, Indonesia akan punya pipeline pilot tempur berkualitas setara angkatan udara maju manapun di kawasan. Kekuatan militer berkelanjutan tidak diukur dari berapa banyak senjata yang dimiliki,
tapi dari kualitas manusia yang mengoperasikannya. 9 Maret 2026, Indonesia resmi jadi negara ASEAN kedua setelah Filipina yang mengoperasikan BrahMos. Angkanya sederhana tapi brutal. Mach 3, 3 kali kecepatan suara, 3.700 km sejam, jangkauan 290 km. Dari peluncuran hingga dampak, kurang dari 3 menit, ditambah sistem sea skimming yang terbang sangat rendah menghindari radar. BrahMos masuk kategori rudal paling sulit dicegat sistem pertahanan udara modern manapun. 1 baterai lengkap, peluncur mobil, radar terintegrasi, rudal. Nilainya ratusan juta dolar. Tapi, poin pentingnya BrahMos tidak perlu ditembakkan untuk bekerja. Logika deterrence murni. Ketika biaya menyerang lebih tinggi dari keuntungan yang didapat, tidak ada yang akan menyerang kapal perang yang bergerak ke Selat Malaka atau Natuna. Sekarang tahu ada sistem yang menjangkau mereka dari 290 km. Tiba sebelum ada waktu merespons dan hampir tidak bisa dicegat. BrahMos sekaligus mempererat hubungan strategis dengan India, counterbalance Tiongkok yang makin kuat di kawasan. Ini bukan sekadar beli senjata, ini positioning dalam arsitektur kekuatan regional. Yang paling sering salah dipahami sebagai jet mewah untuk jenderal. 30 Maret 2026, kontrak 12 unit Pilatus PC-24. Kontrak militer terbesar Pilatus untuk tipe ini di seluruh dunia hingga saat ini. Kecepatan 810 km sejam, jangkauan 3.700 km, kapasitas 10 penumpang, dan bisa mendarat di landasan pendek, tanah, bahkan gravel runway. Kombinasi itu tidak ada di platform lain. Biasanya pilih salah satu, cepat atau bisa mendarat di mana saja. PC-24 memberikan keduanya sekaligus. Lihat kelimanya bersama-sama. DS-8 untuk stealth bawah laut. Aviator untuk dominasi informasi maritim. M346F untuk pipeline SDM Angkatan Udara. BrahMos untuk hard deterrence. PC-24 untuk mobilitas taktis lintas Nusantara. Ini arsitektur A2AD. Lapisan pertahanan yang membuat siapapun yang berpikir proyeksi kekuatan di wilayah Indonesia harus menghadapi biaya yang sangat tidak menyenangkan di setiap domain. Dan diversifikasi mitra, Italia, Swiss, India, Rusia, bukan kebetulan. Tidak ada satu negara pun yang bisa menekan Indonesia dengan memotong akses teknologi. Ingat di awal tadi, mereka tahu kita tidur, dan mereka memanfaatkannya. 2026 adalah tahun di mana kalimat itu mulai tidak berlaku lagi. Indonesia tidak lagi bereaksi dengan kata-kata. Mereka membangun argumen dalam bahasa yang paling universal di panggung geopolitik. Kemampuan nyata, bukan retorika. Nusantara bukan lagi tempat yang nyaman untuk diuji. Dan dunia pelan-pelan mulai menyadari itu.